Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali bersama jemaat Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum mengawali renungan pada hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami limpah penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini hati kami siap untuk diperbaharui oleh renungan dari firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Langsung saja dalam ayat pokok kita hari ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul kemenangan di masa sukar. Mungkin akhir-akhir ini kita merasakan masa-masa sukar terjadi dalam kehidupan kita. Persoalan, pergumulan yang belum juga kita temukan jalan keluarnya, yang belum juga Tuhan berikan jawabannya. Tetapi satu yang kita perlu tahu, ketika kita berada di tengah-tengah masa sukar, kita harus meraih kemenangan itu bersama Tuhan. Dalam 2 Timotius ini, di sini Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada Timotius tentang kesukaran di akhir zaman yang membawa ancaman serius bagi pertumbuhan kerohanian. Mungkin saat-saat ini ketika kita mengalami masa-masa sukar, bagaimana pertumbuhan kerohanian kita? Apakah kita lebih dekat kepada Tuhan ataukah kita menjauh daripada Tuhan dan mencari kenikmatan dalam dunia ini? Menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri. Menjadi perenungan bagi kita semua. Tetapi pada hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita untuk kita menang di masa sukar. Bagaimana caranya? Bagaimana rahasia untuk dapat menang dalam masa sukar? Yang pertama, kita harus hidup oleh Roh. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Yesus yang sejati, kita harus hidup di dalam Roh. Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6b dikatakan di sana bahwa tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki roh dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang tinggal tetap dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka di sana ada damai sejahtera. Di sana ada ketulusan hati dan tahu mengucap syukur dalam keadaan situasi tersulit bagaimanapun. Ketika roh itu ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, kita tahu mengucap syukur. Adanya perdamaian, mengasihi sesama, mencintai sesama, sabar, suka akan hal-hal yang baik, bahkan yang terlebih penting adanya penguasaan diri dalam kehidupan kita. Nah, rahasia hidup berkemenangan yang kedua yaitu kita harus mematikan keinginan daging. Kita harus melakukan menyangkal diri, memikul salib Kristus sekalipun berat, sekalipun
sulit bagi kita. Tetapi ketika kita mengutamakan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, dan kita mau mematikan keinginan daging yang ada dalam hidup kita, kita akan meraih kemenangan di masa sukar bersama dengan Yesus. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat contoh dari Esther. Bagaimana Esther berjuang untuk mendapatkan kemenangan di masa-masa sukarnya. Dalam Esther yang ke-8, saudara bisa baca di rumah. Di sana pada zaman Ahasweros, berawal dari Haman yang dinobatkan sebagai pejabat tertinggi di Persia. Haman marah kepada Mordekai karena apa? Karena bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi tidak mau menyembah Haman. Haman ini digambarkan seperti wujud dari manusia-manusia akhir zaman, atau bisa dibilang sebagai antikris. Gambaran yang mau disembah, dipuja seperti Tuhan, seperti Allah lain. Nah, sampai Haman membujuk Ahasweros untuk membuat undangan membunuh semua orang Yahudi yang tidak mau menyembah dia. Tetapi ketika Esther mendengar, Esther tidak mau diam. Esther mau meraih kemenangan itu di masa-masa sukar orang-orang Yahudi. Apa yang Esther lakukan? Esther mengajak seluruh rakyatnya untuk mengadakan puasa, mematikan keinginan daging, menyangkal diri. 3 hari 3 malam mereka berpuasa, dan hasilnya mereka meraih kemenangan. Keberanian dari Esther di sini digambarkan seperti gambaran gereja Tuhan atau pengikut Yesus yang sejati. Bisa dibilang sebagai Kristianos. Kita umat-umat Allah, orang-orang yang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus adalah pengikut Yesus yang sejati. Kita harus mematikan segala keinginan daging dan hidup di dalam roh. Sehingga kita bisa melihat kemenangan-kemenangan di dalam masa sulit, di dalam masa sukar kehidupan kita. Dan persoalan terberat manusia itu adalah dosa. Dosa yang memisahkan Allah dengan manusia. Tetapi ketika kita mengutamakan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, adanya penguasaan diri untuk kita dapat mematikan keinginan daging. Dan saya percaya kita akan melihat kemenangan di tengah-tengah masa sukar yang kita hadapi. Ayat yang terakhir kita mau baca dalam Ibrani yang keempat, ayat 16. Ibrani yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya tidak tahu yang menjadi persoalan kita apa. Apakah saat-saat ini kita sedang menantikan pertolongan Tuhan dalam setiap masa-masa sukar dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melihat kemenangan di tengah masa sukar yang kita hadapi? Ketika kita mau membawa kehidupan kita untuk Roh Kudus bekerja dan mematikan keinginan daging, maka kita akan melihat kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, dan kita akan meraih kemenangan itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu hidup di dalam roh dan mematikan setiap keinginan daging yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi pengikut Yesus yang sejati, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, kami akan mendapatkan meraih kemenangan di dalam masa sukar kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat Tuhan telah Engkau curahkan bagi setiap kami yang telah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.